Halo teman-teman, balik lagi ke Deskov Podcast. Balik lagi ke Deskov Podcast, aku Alfa. Aku Dinda. Kali ini kita lagi di Universitas Sakti. Oke. Bareng teman-teman kita. Siapa boleh diperkenalin namanya? Halo, gua Raras. Halo Lara. Halo Raras. Kenalkan, nama gua Hafiz, bisa dipanggil Pis aja. Oke, halo Hafiz. Oke. Peace. Aman. Damai. Damai. Peace. Bukannya enggak ya? Orangnya damai. Oke. Damai friend, damai friend. Jadi di sini kita bakal sharing-sharing nih. Kita pengen tahu gimana Trisakti, dan kebetulan juga kalian punya UKM ya. Iya, betul. Namanya Bukti. Nah, Bukti itu apa tuh? Bukti itu apa tuh? Singkatan dari apa tuh? Komik Trisakti. Oke, keren tuh. Mana buktinya? Ini buktinya. Boleh, gimana tuh budaya komik Trisakti, Bukti? Apa Ya, tuh? Jadi kita kenalin sejarahnya dulu kali ya. Boleh. Jadi budaya komik Trisakti itu sebenarnya bikinan dari ada senior angkatan 18 namanya Bang Teddy. Tapi buktinya sendiri dibikin tuh 2019. Nah, habis itu lanjut ada namanya KPNK angkatan 20 dan baru ke angkatan sekarang nih kita. Gua sendiri angkatan 23. Aku juga 23. Oke. Jadi dari Bang Teddy lahirlah budaya komik. Iya, budaya komik Trisakti. Nah, kalian tuh di Bukti ngapain sih? Bukti kita kurang lebih ya, kita namanya Bukti Budaya Komik Trisakti, cuma kita nggak terbatas dalam bikin komik-komik aja gitu. Sejauh ini sih yang dilakukan bikin karya bareng, kayak kemarin terakhir kita ada Chinese New Year kan, terus kita ngerayainnya ya cuma dengan kolaborasi apa? Collab. Art kolaborasi. Jadi kayak dalam satu karya tuh isinya ada 3 orang tapi ya digabungin jadi dalam satu artwork gitu. Jessica. Kayak tugas kelompok ya? Iya, kayak tugas kelompok. Cuma ya ini lebih seru Boleh, aja. IG-nya apa? DJ-nya apa? Budaya Komik Trisakti. Oke, boleh follow ya teman-teman. Boleh follow. Oke guys. Nah, terus juga selain itu, selain yang gambar-gambar, kita ini sebenarnya punya nama lain arti dari Bukti. Tuh, Apa tuh? budaya kucing Trisakti. Wah, oh berarti di Trisakti ini banyak kucing. Banyak banget. Wah, Betul nih, kita juga. Iya betul dan lucu. Tadi aku juga sempat ngelihat satu kucing di Sakti namanya. boleh ya. Lucu banget. Warnanya hitam putih, ada kumisnya. Itu kenapa tahu gak dia demen di sini? Oh, kenapa? Karena pendahulunya kan gagal masuk kuliah seni. Waduh. Waduh. Reinkarnasinya jadi kucing ya. Bahkan ini ya. Iya, jadi kucing di sini tuh juga emang kalau kelas ya pada masuk, pada kelas bareng. Kira-kira turunan Jerman bukan tuh? Waduh. Kayaknya iya ya, soalnya benar-benar identik banget. Mirip ya? Sih juga pada baik-baik sama kucing sih. Dosennya juga selalu ngasih muter kucingnya iya, iya. lagi. Cek pelajaran masuk. Lucu banget. Tapi kan di Bukti ini kan fokusnya bener ya ilustrasi, komik ya. Kalian sempat ada pameran nggak atau misalnya ada rencana untuk bikin pameran ke depannya? Oke, jadi sebelum itu dijelasin dulu. Kan kita Bukti ini sebenarnya jatuhnya kita rebranding lah ya. Jadi Bukti itu sebenarnya sempat cukup nggak aktif dalam setahun 2 tahun gitu. Terus pas angkatan kita baru masuk, baru rame lagi. Dan jadi kayak angkatan kita regenerasi barunya lah. Nah jadi kalau sebelum-sebelumnya mungkin karena waktu itu terbatas pas lagi corona juga. Jadi waktu baru perintisan sampai corona tuh belum ada pameran sejauh ini. Tapi sempat bikin lomba buat yang tarafnya tuh kayaknya se-Indonesia kalau masalah hampir sama yang komik apa di Pendet DBC. Wih, keren. Berarti dari zaman COVID itu
kalian bukti tuh mulai perlahan bangun lagi ya. Itu Iya. apakah kalian nge-zoom bareng dulu kah ada masih Nah. atau langsung offline? Pada saat itu kita belum masuk sini. Oh, iya iya. Nah, masih angkatan iya. Cuma pas kita masuk dari yang tahun 2022 lah, 2022, 2023 itu cukup sempat gak aktif gitu lah. Terus baru pas anak-anaknya rame, 23-nya, jadi kita yang bukan ambil alih ya, bahasanya terlalu Jadi pas ini. angkatan kita itu rame banget, ujungnya Iya, rame. Oke. Yang punya bukti juga kaget. Jadi kayak diaktifin lagi lah ya. Tapi buat mewadahi. membahagiakan juga ya. Iya. Saya banyak kabinet juga kan. Apalagi itu setelah COVID ya, baru keluar COVID kan. Habis pandemi ya namanya digitalisasi itu kan makin maju. Makin maju. Jadi ya menurut gue juga kalau misalnya digitalisasi kayak di bidang desain itu jadi makin banyak gitu yang minat karena emang teknologi ya, kita di bidang teknologi. Jadi kalau misalnya ada kesempatan kayak bukti nih, menurut gue sebenarnya juga menarik sih. Kalau misalnya gue di Trisakti nih, kayaknya gue bakalan ikut bukti deh. Ya gue juga sih, karena Trisakti, budaya komik Trisakti ini ya benar-benar menarik gitu. Sesuatu yang memang seharusnya dibanggakan ya di kampus. Selain itu juga kalian pernah nggak sih punya sesi acara atau tempat untuk selain ngepamerin, jualin karya juga gitu? Oh, tapi kita jualannya ini kalau nyebut gak apa-apa. Boleh. Ada merek ini, gak apa-apa nih. Merek kah? Di sensor dikit. Oh, acara di Jepang gede itu ya. Oke. Ya pokoknya adalah yang biasa diadain di BSD. Oke. Nah, kita jualan di sana biasanya. Atas nama budaya. Iya. Lucu banget. Jadi kayak kalian bikin satu booth gitu buat Iya, kita sewa satu booth lah buat kita gorengan. Itu apakah hasil dari kalian patungan kah atau dibantu dari kampus juga? Sebenarnya kalau misalkan di sini asalkan kita mengajukan aja gitu minta dana bisa. Cuma kemarin kita tuh ya emang minta dana. Gitu. Jadi anak-anaknya fokus buat bikin karyanya sama produksi karyanya aja buat penyewaan dan sebagainya kita nggak bisa dibikin dari kampus. Semasa biasanya kalian jual karya apa aja bentuk karya yang biasa dijual? Sejauh ini kayak art print, terus biasa stiker, pin, gantungan kunci, ya gitu-gitu sejauh ini sih. banyak sih. Kayaknya kitchennya menarik. Gue pengen lihat sih. Ada Penasaran. sisa-sisa Nggak bawa lagi. Wah. Ya, apa? Nanti kalau misalnya acara itu ada lagi. Gue pengen nyamperin sih. Gue penasaran. Boleh, ntar kita posting kalau misalnya kita daftar. Oke. Infoin aja ya kita. Calling lah. Calling. 08 kapan? Nah kalau misalnya di Trisakti kan ada bukti nih ya. Kalau di KJ tuh kita ada yang namanya Desk of Sketcher. Oh. Itu khususnya di DKV. Nah, Desk of Sketcher ini tuh kita jalan-jalan sketching. Oh, live sketching di tempat gitu. Betul. Kalian ada nggak sih kayak gitu? Nah, kita tuh kegiatannya begitu, cuma apa sih namanya? Apa ya namanya? Di Fades, ada namanya Fades. Fades, iya kita sempat denger ya Fades. Fades itu apa deh? Fades itu singkatan dari Friday Art and Design Session. Oh, berarti setiap Artinya Jumat. apa, Bang? Iya betul, tiap Jumat Friday Art. Nah jadi itu tuh emang cakupannya lebih ke seni rupa sih, ke seni gitu, seni lukis lah, seni drawing dan sebagainya. Dan waktu itu emang kegiatannya ada yang keluar, live sketching juga gitu-gitu. Kalau Fades yang udah sempet pameran tuh Fades. Mantap. Oh, keren. Itu pamerannya tiap tahun. Tergantung ini sih lagi ngangkat tema apa gitu biasa. Jadi kayak tergantung mahasiswanya juga gitu. Terakhir di Bentara Budaya Jakarta. Oh, Bentara Budaya juga besok. Bentar lagi ya, Bentara Budaya juga bakal ada. Pameran buat kitanya. Oh, sebelum sih. Oh, selesai. oke. Waktu itu aja udah sempet. I see. Ini Fades tuh untuk budaya komik doang atau emang dari kampus? Kalau Fades ini yang emang dibikinnya kan sama dosen ya. Dan ini tuh emang cukup terbuka gitu, bahkan bukan anak kampus doang yang bisa ikut. Jadi kadang orang luar pun dari kampus seberang, kampus yang di Kemanggisan ada. Kampus kita bisa ya? Bisa. Malah kalau kalian sampai tahu tuh dosen tuh punya murid seninya dia tuh tahu artis Rio Dewanto. Terus kalau enggak sama ada namanya JJ Boy, Jason Ranti. Nah, tuh pernah tuh datang ke sini buat belajar sama dosen.
Itu ikut Fades namanya. Keren. Ada gak karya-karya Fadis di sini? Ya ini kurang lebih yang melukis sama tulisan begini. Sebenarnya masih ada banyak tapi Ya jatuhnya udah arsip gitu. Berarti karya kalian ada gak di sini? Punya gua ada satu di sana. Oh di sana. Ya gak bisa kita lihat itu yang gua tuh, yang kanan atas. kanan atas Punya ya. gua. Enggak lu. Punya gua. Kok mirip gitu? Loh, yang mana nih jadi? Enggak, soalnya objeknya sama. Oh, beda sama. Iya. Ini enggak kelihatan. Tapi memang di sini banyak karya ya. Keren. Kalian Kayak penuh gitu. Benar. Keren sih. Kalian berkarya terus nih ya? Ya, karena emang dosennya kan lulusan seni rupa. Jadi kayak dia tuh cukup getol apa ya? Gatal gitu loh tangannya kayak mau ngajarin anak-anak. Main gambar. Datang kampus gambar, ngajakin anak-anaknya, anak-anak yang ngeliatin dia gambar juga tertarik buat ikut gambar jadinya kan. Selalu menginspirasi ya. Keren gitu. Tapi gue ada tau dosen kayak gitu, kayak tiap hari gambar, tiap kemana-mana gambar. Ada satu dosen kita datang tuh ke mahasiswa nunjukin sketchbook, nih gambar gue, gambar kamu mana? Ada Mas Kris. Oh Mas Kris. Waktu itu tuh di cerita-ceritanya ya, di kelas sketsa waktu semester 1 itu tuh kan kita jalan-jalan. Di semester 1 tuh ada kelas sketsa namanya, kita jalan-jalan keliling-keliling buat sketching. Nah, satu dosen ini nih yang super duper udah master di bidang sketching tuh kayak sumpah agak pelit kok. Bagus banget. Dia nyamperin kita, gua sama teman-teman gua, kasih lihat sketchbooknya. Nih. Gue nih. Bagus kan? Bagus mas. Pantas ya minta validasi ya. Ya, tanpa validasi. Tanpa validasi memang beliau. Aku juga sempat ikut acara beliau ngisi acara ini desain. Pokoknya kita disuruh gambar, udah ada kertas desain gambar interior dan kita disuruh mewarnai. Itu gambar itu dari peringan gambar dia itu. Dan itu benar-benar wah itu keren banget. Dia pernah juga sih jadi juri sketching juga ya waktu itu. Jadi jurus sketching. Keren sih. Tapi kita menurut gue ya di lingkup di kafe gitu desain dosen-dosen yang gitu perlu karena apa sih namanya kalau misalkan kita dosen diajarin sama dosen nerangin materi dan sebagainya tapi nggak ada karya yang ditunjukin kan pesannya kayak ya gue cuma ngajarin doang gitu. Mana gambar lu gue pengen lihat gitu. Bagus Memang gak ada gambar bukti. gua? Dia kan nilai gambar kita masa kita nggak boleh nilai gambar dia. Iya kan. Lihat sih jujur karena jujur ya dari gue pun jarang ngeliat karya-karya dosen gitu. Kalian gitu nggak sih? Sejauh ini Palingan kayak cuma beberapa doang kan? beberapa doang. Tapi sekalinya ada aku ikuti terus. Iya. Iya betul. Namanya juga ini ya mencari validasi. Siapa sih yang gak mau? Gue juga mau dong Itu divalidasi. mah jiwa yang tertanam udah dalam seniman gitu. Karena makanya terlahir pameran kan ya. Betul, untuk pamer. Untuk pamer. Pamer skill. Iya, pamer Iya. skill. Kalau kita tuh ada loh kemampuan gitu. Beneran. Jadi nggak cuma kita nih yang pamer nih. Saya nilai ya punya gue ya. Tapi mereka juga kayak nih lihat punya gue. Ada tuh dosen-dosen kayak sebenarnya serbu sih. Tapi kalau ngomong-ngomong soal tugas nih kalian punya tugas yang memorable gitu kan di kalian? Atau Tugas yang memorable. Yang bikin stres kayak atau mungkin yang bikin kayak oh my god gue seneng banget. yang penting memorable. Gue spill dikit salah satu hal yang cukup anak di kafe Indonesia ngomongin dia benci matkul itu. Tapi di sini Tahu sih. tahu kita nggak ada nirmana. Oke. Boleh lanjut. Elaborate. Tapi ya tetap ada penggantinya maksudnya. Kita namanya prinsip desain. Oke. Nah jadi kalau misalkan pas kita ekspektasi masuk di kafe ini kayak aduh gue ngeliat di TikTok, di Instagram, di mana-mana udah kayak orang-orang pada stres nirmana pas kita masuk sini kita kembali nirmana. Baru tadi ya pada sini. Tapi ada itu yang prinsip desain emang lebih ngejelasin secara aplikatifnya gitu. Cara fundamentalnya. Iya. Langsung digabung gitu langsung kasih. Oke. Jadi kesannya kayak kita lebih tahu cara kerjanya lah dibanding dengan kalau misalkan ya nggak menyalahkan nirmana itu kan nirmana kan sebenarnya artinya emang nggak ada arti kan nirmana tanpa arti gitu bukan maksudnya nirmana atau nggak berguna cuma maksudnya di prinsip desain ini kita lebih
jatuhnya ya lebih Mengedepankan fungsi ya. kita lebih tahu cara mengaplikasikannya gitu. Kalau misalkan dipakai buat ilustrasi, dipakai buat desain gitu-gitu, komposisi kan diajarin juga kan di Iya. mana komposisi Ya, benar, gitu-gitu benar. kan. Nah, di prinsip desain ya kurang lebih sama, cuma cara teknik yang diajarkannya aja berbeda gitu. Dan itu yang paling memorable di kalian? Yang paling memorable sejauh ini sih kalau buat gua ilustrasi sih. Ada kemarin semester 3 itu dosennya nyuruh kita bikin apa buat UAS. Oh yang kayak komik. Iya, oh iya. Jadi kita disuruh bikin ini, kita suruh nyari satu cerita rakyat yang dimana kalau cerita rakyat itu kan biasa kadang ada yang panjang gitu kan, dan apa namanya alurnya banyak dan sebagainya. Cuma kita tuh ditantangnya cuma buat bikin dalam satu panel itu cerita rakyat itu harus sampai selesai. Nah jadi itu cukup bikin apa ya, muter otak gitu sampai jungkir balik gitu buat ya aduh ini gimana ya. Ceritanya juga bisa di plot twist gitu. Iya. Dari sampai kepala, di kaki, di pundak, kepala, aduh. Dan masalahnya di kelas ini tuh namanya ilustrasi kan, kita tuh dibatasi kalau misalkan penggunaan tipografi tuh kalau bisa diminimalisir karena kita mengedepankan ilustrasi. Jadi di komiknya ini pun kita gambar sesuatu tuh emang lu kalau gambarin suasana apa harus jelas gitu, orang nangkep ngelihat gambar itu, oh ini ternyata suasananya lagi sedih gitu. Jadi nggak pakai tulisan sama sekali, nggak pakai teks sama sekali. Bercerita dengan visual. Iya, Berarti komik bisu ya? ya kurang lebih seperti itu. Jadi ada dialognya. Tapi bener sih, ilustrasi di kita tuh emang benar-benar diajarin gimana caranya bisa menceritakan sesuatu lewat gambar. Yes. Benar. Jadi secara nggak langsung orang audiens yang ngeliat tuh bisa menceritakan kembali gitu loh, yang mereka lihat tuh apa. Interpretasi mereka gitu terhadap. Tuh. Kalau yang aku tahu sih ini ya mata kuliah fantasy art ya. Ini pernah ikut kan ya? Pernah. Boleh tuh gimana tuh? Fantasy art itu sebenarnya kayak namanya fantasy art. Jadi kayak kita menceritakan tentang fantasi kita sendiri tapi dimasukin ke dalam satu lembar itu. Jadi kayak the whole point you wanna put there, you should put it there. Like kalau misalnya mungkin satu paragraf kah cerita lu, atau mungkin kayak misalnya example kita akan gambar tentang fobia kamu apa, terus kayak dikaitin dengan fantasi gitu. Jadi the whole cerita kamu yang mau dimasukin ke situ tuh dimasukin ke situ. Jadi orang-orang yang melihat tuh harus ngerti itu tuh kamu tuh gambar apa gitu sih. Jadi emang gue setuju kalau misalnya lu bilang pas lu gambar tuh harus orang-orang yang lihat tuh harus bisa nangkap apa yang di lu gambar gitu. Ini sampaikan. Iya. Betul. Karena sejatinya memang desain itu kan fungsinya untuk menyampaikan. Iya. Karena kita Secara desain visual. komunikasi visual. Menyampaikan suatu secara visual. Betul. Menyampaikan pesannya atau menyampaikan fungsinya itu kan kita harus bermain di situ, harus bisa. Karena estetika bukan cuma bagian estetika itu gak cukup kan ya. Itu harus ada. Karena anak desain tuh ya nomor satu fungsi. Iya, Benar. Dan Function. iya, dan gue dapat dari materi dosen pun estetika tuh justru paling terakhir. Yang penting fungsi dulu yang diutamakan. Jadi kayak ilustrasi lu juga harus mewakilkan fungsi tersebut gitu loh. Tapi lu sebagai anak DKV gitu yang emang desain, ada gak sih rasa kayak aduh kok bukan jiwa seni ya jadinya apa ya, kayak jadi kayak apa yang pengen lu lakukan dalam lu berkesenian gitu rasanya setelah lu masuk DKV tuh kayak terbatasi gitu. Karena balik lagi kan tadi desain itu kita buatnya ya buat orang gitu, sementara kalau kita dalam berkesenian ya kebebasan ekspresi kita gitu. Iya, setuju. Memang kalau menurut gue sih memang perlu adanya kita itu sesi untuk kita bikin karya personal sendiri, terlepas dari tugas dan permintaan entah kita buka jasa atau gitu. Kita memang perlu membuat karya personal yaitu untuk kebebasan berekspresi kita, ya tipis-tipis juga nambah portofolio. Ya itu masih sangat penting banget buat ini. Mungkin itu kalau jawabanku. Kalau Dina? Kalau menurut gua pun kalau misalnya kayak bebas berekspresi sebenarnya bisa lo lakukan kapan aja ya. Jadi kalau misalnya in terms DKV bikin lo terbatas gak sih? Menurut gua enggak, karena gua masih punya
ribuan cara untuk mengekspresikan diri gue sendiri. Gak cuma lewat gambar, lewat cerita, lewat I don't know music. Tapi kayak so menurut gue nggak ngerasa terbatas sih, karena ya namanya desain, kita emang mementingkan fungsi. Jadi menurut gue nggak ngerasa terbatas, karena masih ada the whole cara lain untuk mengekspresikan diri lo. Kalau gue sempet shocknya ya itu, karena gue tahu kan di kafe gambar-gambar doang gitu kan yang gue sering tahu. Tapi pas masuk, aduh, kok begini ya? Gue mau gambar kok, gue mau gambar kok ada batasan-batasan yang gue nggak bisa lewati gitu ya. Jadi kayak ya gue sempat ada momen dimana gue 1 semester tuh kayak apa ya, burn out, yang dimana gue tuh apa ya, momen buat gue beradaptasi lah terhadap dunia di cafe ini gitu. Karena sejauh ini gue mau gambar ya gue bikin apa yang gue mau gitu. Pas masuk sini ya cukup shock aja dikit. Sekarang lo harus ngikutin brief. Ya itu Harus dia. ngikutin konteks dan batasannya. Ngerti sih gue. Makanya gue juga mengakomodir hal-hal tersebut dengan bikin karya personal untuk biar semangat kesenian gue tidak hilang gitu. Ya itu dia. Karena kalau misalnya TK ya seni murni ya, seni murni tuh justru mereka belajar sebaliknya. Mereka belajar kayak gimana sih cara masukin estetika, terus kayak disambungin kayak ke ekspresi lo yang pengen lo masukkan ke karya gitu. Dan menurut gue seni murni tuh gak perlu mentingin apa ya, audiensnya ngerti atau enggak karya mereka. Jadi poin dari seni murni tuh menurut gue kayak mereka bisa mengekspresikan hal yang pengen dia masukin ke karya mereka atau enggak. Menurut gue sih gitu. Jadi ya bedanya itu anak DKV sama seni murni, meskipun sama-sama gambar tapi dua-duanya ada batasan. Dua-duanya ada yang satunya harus mengikuti brief, yang satunya harus ngikutin kemauan klien, bla bla bla. Kalau seni murni tuh lebih ke kayak gimana sih cara masukin ekspresi yang pengen gue masukin ke karya gue. Jadi menurut gue seni murni sih lebih apa ya, lebih Personal gitu ya. personal. Thank Emang you. buat diri sendiri gitu. Bagaimana lo mengekspresikan diri lo. Benar-benar. Tapi pada akhirnya kita semua menuju ke kesenian kan ya, sama-sama. Sama-sama rootsnya sama-sama seni. Tapi kalau menurut lo, ini pertanyaan yang lebih ada duluan tuh seni atau desain? Oh, keren-keren. Menarik. Pernah ditanya sih ini. Gue lupa jawabannya. Kalau Itu menurut tuh. gue, Dosen pernah nanya. iya pernah nanya itu. Seni atau desain terlebih dahulu. Iya. Kita itu dalam satu rumpun ya. Menurut gue sih seni itu sebenarnya ini. Karena mereka suatu kesatuan ya. Seni dahulu atau desain dahulu. Lo mau jawab gue? Bingung kan? Jujur gue juga bingung. Sebenarnya Ini cukup menarik soalnya. Cuman ya kalau gue lihat kalau misalnya gue sambungin ke masa purba ya, Ah, orang-orang manusia di zaman sono tuh nggak mikirin estetika kan dulu, nggak mikirin kayak aduh gue bikin pentungan harus bagus, harus ada bunga-bunganya gitu kan, enggak. Menurut gue sih desain duluan. Jadi karena desain tuh apa ya, luas. Desain itu emang mementingkan fungsi. Jadi desain itu nggak cuma bikin ilustrasi atau bikin desain grafis poster gitu. Desain tuh bisa kayak tempat duduk, bisa bentuk pisau atau bentuk kapak, bisa bentuk pentungan mereka. Jadi menurut gua kalau misalnya ditanya desain atau seni duluan, menurut gua desain duluan. Karena secara nggak langsung ya, mereka bikin pentungan tuh ada desainnya. Iya, pola pikir Kenapa? set desain gitu. Iya, kenapa handle-nya begitu? Kenapa bentuk ujungnya begitu? Kenapa kapak? Kenapa pedang, right? ya. Menurut gue sih gitu. Ya memang seperti itu sih. Kayak balik lagi ke zaman purba gitu. Sesimpel orang cuma mau ngelempar batu gitu. Kan mereka pasti nyari dulu nih mana batu yang berat gitu. Batu mana yang enak Ya, dilempar? iya. Yang fungsinya itu misalkan mau ngelukain orang, mana yang paling bikin sakit ya? Itu kan pemikiran desain gitu. Betul. Yang dimana mereka mengedepankan fungsi lebih dahulu. Ada problem solvingnya juga. Yes, solvingnya. ya, problem solvingnya. Karena desain itu kata kuncinya emang problem solving. Iya, Ya, benar-benar. jawab apa yang jadi permasalahan gitu. Wah ini gue harus nulang
mata kuliah lagi nih. Tapi bagus sih. Iya, gue terbuka lagi ya desain dulu. Iya. Tuh Masuk kan. akal, masuk akal. Karena kalau misalnya tapi ya, gue pernah denger nih dari mana gitu. Makhluk pertama yang bikin lukisan itu adalah makhluk yang megang satu stick terus diukir di tanah. Oh iya. Itu juga menarik sih, kayak apakah di situ titik awal mulanya seni atau mungkin sebelumnya tuh secara unconsciously udah ada gitu. Itu sih menarik. Gue sempat dengar juga di kasus sama dosen gue, orang-orang zaman purba tuh ngegambar, mostly kita lihatnya sisa gambar mereka tuh di gua gitu kan. Dan kalau kita pikirin lagi, gua itu kan kalau kalian masuk ke dalam itu kayak udaranya menipis gitu kan. Dan dimana ketika udara menipis tuh aluran dari oksigen ke otak jadi terhalang. Jadi yang dimana tuh bisa bikin otak tuh kayak pusing gitu kan, agak apa ya sebutnya, kayak orang sober gitu lah. Iya gitu kan. Nah itu tuh mempengaruhi cara berpikir mereka, yang dimana mereka tuh kayak butuh sampai tahap dimana mereka tuh kayak istilahnya gak sadarkan diri untuk mereka tuh menghasilkan gambar-gambar tersebut gitu. Jadi kenapa mostly di goa? Ya mungkin karena itu mereka tuh kayak udah sampai di state yang mereka tuh nggak mikirin lagi soal makanan dan sebagainya dia kalau pas lagi dalam goa, tapi mereka tuh ngingetin apa yang terjadi gitu dalam kehidupan mereka. Ngeliat ini, mereka ngeliat hewan bentuknya kayak gimana, ya udah mereka gambar aja gitu. Oh, relaksasi ya seperti Ya kurang lebih seperti itu gitu. Kayak gue ngeliatnya kayak gitu ya. kayak coping mechanism Coping gitu. mechanism, iya. Kayak mereka lagi stres terus aduh gue gambarnya. Ternyata zaman purba udah stres juga ya. Kayak kita itu. Cara pola pikir mungkin masih sama gitu sama kita. Karena kita pada akhirnya makhluk yang sama, ya kan ya. Betul. Lucu Tapi sih kan. ngocak sih. Iya. Coping mekanismenya gambar menarik sih, tapi itu kan teori ya. Bisa aja mereka kayak udah develop gitu, jadi kayak gue gambar ini cara nge-hunt down singa or something. Tapi menurut gue juga mungkin cara mereka mendokumentasikan hidup juga kan ya. Ya kurang lebih kayak orang journaling aja kali ya. Dan komunikasi, karena kan dari gambar itu lahir juga huruf kan, Iya, tipografi, simbol-simbol. simbol-simbol. Berawal dari lukisan-lukisan di goa itu. Kayaknya lukisan-lukisan di Goa tuh termasuk DKV deh. Iya, iya. Kayak lu bisa ngeliat kan, oh ini orang lagi bacok tanah atau ini orang lagi ngejar kerbau gitu. Iya. Jadi kayak secara nggak langsung lu ngerti gitu, oh ini orang purba lagi ngapain. Kita istilahnya kalau masuk ke gua tuh kayak lagi ngeliat museum lah. Ya, Pada zaman museumnya. itu mereka ngalamin kehidupan seperti apa gitu. Iya, iya. Bisa nggak sih kayak dibilang itu pameran mereka? Iya keren ya. Juga tuh keren. Pameran Dari zaman dulu orang tuh udah bikin pameran dari zaman dulu. Ini pameran bisa tuh. Zaman dulu udah butuh validasi gitu. Iya. udah butuh validasi. Memang pada akhirnya manusia selalu butuh validasi. Iya. Oke. Cuman belum ada aja tuh nambang validasi dulu. Validasi apaan? Ya karena emang kita hidup tuh nggak jauh-jauh dari seni ya. Apapun yang kita lakukan tuh bisa aja jadi kesenian gitu. Iya. Like imitates art. Tergantung kita punya landasan apa dulu ya. Sini. Kan Gumba tuh nongkrongnya di gua ya. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir ya, orang purba nongkrong di goa gambar. Kalian mau nongkrong di mana waktu gambar? Gak di goa kan? Enggak dong. Oh, enggak dong, ini goa mereka. Nah, iya. Goa. Itu gitu. Iya. Semuanya Nggak salah. Ya kalian biasa nongkrong enggak kalau buat gambar di mana? Di sini sih paling. ya paling enak ya kalau misalkan di kampus ya di sini gitu. Tapi kalian punya spot favorit? Spot favorit di sini. Beneran di Karena sini. literally alat tersedia, kertas tersedia dari ukuran A0 aja, kanvas ada. Maksudnya ya udah kalau misalkan mau gambar, aduh mau ngapain ya? Masuk sini pasti ada cenderungan buat ya udahlah karena tersedianya ini udah gambar aja gitu. Memang banyak karya seninya jadi Iya. termotivasi. Ya secara gak langsung masuk sini tuh ke bawah ke drive buat gambar gitu. Ya karena itu sih menurut gua lingkungan tuh penting gitu. Betul. Yang mempengaruhi bagaimana kita output hasil kerja kita. Sejauh ini lingkungan mendukung enggak ya buat membantu kesenian, atau semakin lama kalian semakin malas membuat kesenian?
Ya kalau misalkan secara perkuliahan biasa ya mendukung aja sih, cuma balik lagi dalam kebebasan kita sebagai anak FSRD kadang ya makin kesini makin agak ada batasan-batasannya, ada hal-hal yang kita nggak boleh lakukan di kampus, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang bikin kita jatuhnya kayak kok udah nggak bebas dulu ya. Aduh, dalam tuh. Ya. Tapi kalau boleh tahu kan berarti ada momen dimana lu tuh merasa terbatasi dan berakhir jadi art block gitu kan ya. Nah, waktu itu lu mengatasi art block itu dengan cara apa? Gue simpel pagi-pagi, kalau gue kan art block tuh kurang lebih kalau ngerjain tugas sih biasa ya, gue tuh bakal begadang nggak tidur seharian, tapi pas sampai jam 3 jam 4 pagi tuh kayak masih art block, gue bakal keluaran naik motor gitu, udah keliling rumah aja gitu, keliling jalan, lu ngeliat sekitar, itu jadi refreshing otak lu gitu, nggak mikirin soal gambar lagi. Tapi saat lu refreshing itu tiba-tiba aja kadang suka datang sendiri gitu. Jadi menurut gua perlu dialihkan gitu, daripada lu maksain mikirin aduh ini gambar gimana ya, udahlah keluar aja jalan ngobrol sama orang kayak ngapain, itu bisa bikin otak lu refresh gitu lah. Beneran nge-refresh atau kayak kepepet gitu? Ya. Aduh. Deadline jam 9, ngumpulin jam 1. Kalau lu Fis gimana? Kalau gue sih biasanya kalau nggak nonton anime atau apa gitu. Kalau nggak ya nonton YouTube gue kayak Atu Korea, Speed Paint, lihat karya. Bisa jadi termotivasi buat gambar gitu. Biasa nonton apa? Speed tiap kali. Artis yang lu nonton gitu. Oh artis namanya Matt Biner ada. Marco Bucci mana ada? Mark Brunet ya? Oh iya, Ada ya? Marco Bucci. itu art school gitu. Terus ya Sam Das Hart ya. Sam Das. Iya. Sering gitu ya. Sinix tau gak Sinix Design? Sinix kayak pengadun. Oke. Iya. Oh, gue dulu andalannya Monex. Dia orang Korea. Mana? Si YouTube itu. Itu dia fokusnya ke ini sih, anatomi tubuh in general. Jadi style dia kayak ke realism. Dulu gue awal-awal belajar tuh dari situ. Namanya Monex Triple M gue nggak salah. Lu gimana? Kalau gua Lu nge-YouTube ngapain? kalau gue ya itu tadi Sinix, Marco Bucci juga. Kadang gue juga nonton konten ini Ethan Becker. Oh iya itu Laker iya. Gue suka tuh belajar karena dia ngajarin tuh cukup kontroversial gitu. Boleh deh ya yang penasaran boleh lihat. Kontroversial gimana nih? Yang bahasanya gitu cukup bahasanya. merendahkan tapi memang benar-benar ngajarin gitu. Miknya juga unik ya miknya. Iya. Iso. Oh, Banyak ini Out of the box banget itu. box Jadi ciri khas sih. ciri khas. tapi selain kalian gambar nih, selain kayak gambar as in hobi, ada hobi lain nggak? Hobi lain gue sih nggak jauh dari musik ya, sebagai penikmat ataupun bikin iseng-iseng aja. Oke, udah ada Ben. Band ada ya, cuma masih ya tunggu waktunya aja. Oke. Belum saatnya bersinar. Dulu apa? Kalau gue sih game. Iya. Gue yang bikin suka game misalnya dari grafiknya kalau bagus sih. Grafiknya, Iya, jadi gue main game terinspirasi juga buat gambar. Iya jadi inspired. PC-nya kok? Dulu sih kuat. Sejak masuk di kafe ya. I mean kan install ini. dia bilangnya yang grafiknya bagus ya, harusnya PC-nya juga yang high end nggak sih? Dulu kuat. Sekarang ya Ya, nanti beli baru. amin. Resolusi tahun ini ya. Iya. Lalu gimana berdua? Ya, Kalau berdua, gue hobi ini. Kebetulan gue main game kartu, gue suka. Mungkin kalian tahu Pokemon. Tapi TCG. kalau ya TCG, gue juga main kok. Biasanya Uno juga ya, board game. Tapi satu yang sangat gue suka, personally itu namanya Card Fight Vanguard. Card Card Fight Fight Vanguard, ya. Gue masih gitu. random nih. Gue dulu nonton nih. Iya, gue zaman Aichi ya. Ya, gue sampai yang baru juga ngikutin gitu. Oh masih ada. Masih ada. Katanya aja sih dulu. Ya ini jadi gue sendiri jadiin hobi itu juga sebagai alat sosial juga, kayak ibarat orang ngajak main Uno. Jadi gue invest ke TCG ini sebagai board game. Jadi gue beli banyak jenis deck, archetype. Ya gue ajak-ajakin orang. Even dia gak paham juga gue bakal ajarin gitu. Gitu bro. Pernah nontonin dia main Vanguard? Dia apaan? Walaupun sendirinya kurang ngerti. Ya udah nggak mau nonton. Pokoknya selama orang tuh concern dan mau. Iya. Sama Evan lah Evan itu. Benar, have fun. Kalau lu gimana, Din?
Gue main game juga sih. Tapi gue tuh lebih ke FPS sama indie game gitu. Valorant nih, Valorant. Rivals nih. Dulu pernah main CS yang 1.6 tahun berapa ya? 2016. Itu udah lama banget. Terus gue sempet berhenti main game-game PC. Terus kayak 3 tahun 4 tahun lalu tuh gue baru start lagi. Awalnya main Valorant sampai sekarang. Terus sekarang tuh gue lagi demen game-game indie kayak Hollow Knight, Little Nightmares, ya kan. Tapi masuk sih gini kan. Terus Project Zomboid itu gue suka tuh. Kayak isometric game, platforming game gitu gue suka. Suka banget. Ngomongin soal game juga di Bukti walaupun namanya komik tapi isinya banyak banget anak main game juga. Jadi kadang kita pakai kegiatan kita ngumpul udah buat anak main game doang gitu. Oh, tapi juga itu kan buat bonding session ya. Iya. Kan karena dari game itu muncul ide, wah gambar ini aja, gambar fanart gitu kan, menurut aku ya sa. Satu lagi ya. Gue main gacha game. Kok gue tahu ya? Kok gue tahu ya? Bukan yang bukan yang rame banget itu ya. Kan. Yang mana tuh? Satu developer kami. Gue main Honkai Star Rail. Ya sama banget. Sama aja. Sama aja. Bukan Genshin ya. Sebenarnya gue sempet main Genshin. Cuman kayak udah bosen sama repetitif gitu. Tapi entah kenapa tuh karena Honkai Star Rail bisa auto ya. Jadi gue nggak ngerasa punya kewajiban untuk exploring tiap hari. Gue harus tiap hari ngeliatin layar gitu, enggak. Jadi gue bisa kayak sambilan sama kerjaan lain. Iya, sambil nugas pencet aja auto ini. Betul, tinggal pencet auto. Itu yang bikin gue suka. Sama karakternya cantik-cantik. Udah yes. Gue kayak that's my wife, time to pull. Biasanya juga inspirasi gue tuh, wah ini bagus sih, gue gampang tangan ya sih gitu. Gue demen sih sama game-game Hoyoverse karena detail desain karakter mereka oke banget. Karena gue jujur, gue orangnya kulta banget ngedesain karakter. Dan salah satu dua game yang bikin gue suka ngedesain karakter tuh itu. Gue ngeliat desain mereka detail-detail tapi secara nggak langsung tuh ikonik. Meskipun detailnya kecil, detailnya super duper rumit, tapi pas lu lihat karakter tersebut tuh lu langsung nah itu siapa gitu lah. Gue demen banget itu kayak gitu. Sama jujur, gue juga suka game-game ini, game yang karakternya kayak super duper gampang diingat gitu. Mungkin gue suka main indie game karena karakternya deh. Tapi memang karena desanya berfungsi gitu. Iya. American karakternya bagus ya. Gini, demen mulu main. Bener-bener tertarik gitu. Jadi kayak desain karakter mereka bekerja nih gue. Gitu sih. Kalau gue sih, gue pengen nih nanya Nian. Kan lu hobi dengerin musik ya. Lu pernah gak sih kayak bikin karya berdasarkan musik? Kalau itu jatuhnya lebih ke lirik sih. Lirik-liriknya gitu yang kadang nge-trigger gue buat dia mengilustrasikan kata-katanya aja gitu. Gue interpretasi gue terhadap visual seperti apa. Iya, karena Lumayan sering. gue itu pernah dapat job dari teman-teman. Shout out buat teman-teman Planetika ya, udah ngasih kerjaan. Jadi mereka itu kan ngasih brief ke gue dan gue tuh harus bikin sesuai dengan permintaan mereka. Mereka bikin lagu gitu. Nah, jadi gue harus nyari banyak referensi juga dari lagu-lagu gitu kan. Jadi kayak referensi itu gak cuma visual terkadang kan, bisa tulisan, bisa apa musik. Karena juga pernah jadi satu sesi pelajaran itu gue ingat mata kuliah apa itu, maaf kalau gue salah, DKV ya, semester 2 itu kita harus bikin ilustrasi berdasarkan suatu lagu gitu. Jadi covernya gitu ya. Kita tipografi waktu itu. Tapi ntar ada buat cover album. Keren. Jadi waktu itu pas tipografi disuruh nyari satu lagu yang kalian suka gitu lah. Terus ya udah dijadiinnya karya tipografi yang dimana waktu itu kita dijadiin buat pamerannya apa ya dari UPH ya. Ya jadi kayak kita tuh submit karya buat pamerannya UPH gitu lah sebagai lomba juga gitu waktu itu.
Jadi karyanya tuh kayak layout dari tipografinya gitu ya. Yes, seluruhan visual tuh bener-bener pakai udah elemen tipografi aja. Mantap. Keren. Itu lo pakai apa musik? Musik waktu itu pakai ada band namanya Cocktail Twins, band 80-an atau 90-an lupa. Heaven or Las Vegas judul album. Buat jangan tahu boleh tuh komen ya. Wajib dengerin. Oke. Tuh Kalau itu lu, ngawang-ngawang. ada. Ini nggak tahu nih para tahu apa enggak ya. KDA. Kayak dia. Dikit lagi ya. Dikit lagi nih. Iya, itu dari Ya bagus. League of Legends. Suka di era lagu yang mana? paling suka itu The Baddest sih. Aduh. Keren Lu banget. pakai lagu itu kan ya? Iya pakai begitu dong. The Baddest. Kalau gue ini sih baru kulik-kulik sendiri, jadi baru terjun ke, gue lagi dengerin rock Indo, makanya tadi kayak jungkir balik. Mungkin udah tahu ya. Cluenya dari kamu sekalian juga Aduh. orang-orang ini. Kalau lu pernah nggak sih bikin karya pakai musik gitu, Lin? Tugas sih jujur. Kalau personal sih jarang ya kak. Nggak tahu ya. Gue biasanya kalau misalnya bikin karya personal tuh yang gue rasain, bukan dari lagu biasanya. Tapi waktu itu tuh yang ditugas gue ngambil lagu. Ini sebenarnya artisnya agak jarang yang tahu, namanya Theo. Dia kayak stylenya tuh kayak jazz bossa nova gitu. Jadi kayak ada sedikit style salsanya tapi masih swaying like jazz. Sebenarnya enak banget. Judulnya waktu itu gua ngambil yang Do You Wanna Leave. Nice. Itu enak sih. Kalau misalnya orang-orang suka yang jazz bossa nova gitu, harus dengerin. Kalau gua pernah bikin karya dari musik tuh ada personal dari lagu Cas sih. Gua ngambil, gua lupa lagu Cas yang mana, tapi gua ingat kalau gua tuh ngambil estetiknya gitu, vibe-nya. Gua akhirnya tuangkan itu dalam karya gua gitu. Dan itu jadi portofolio masuk gue IKJ. Dan akhirnya masuk ke, syukurlah masuk, karena vibe yang gua ambil juga lumayan dewasa. Tahu sendiri kan lagu Cas. Judul bandnya aja apa? Nama bandnya Namanya aja. band aja gitu ya. Tapi iya, maksudnya kita kuliah desain atau seni gitu, nggak jauh-jauh dari musik ya. Saya di sini pun juga anak-anak yang ngeband gitu ada gitu. Kemarin terakhir ada band dari sini tampil di KMDGI. Ya nama bandnya Ten Biru. Wih, boleh shout out to Ten Biru ya. Tunggu aja rilisannya. Oh, band lu nih. Ya, Aduh. bukan pemband gua cuma ngisi aja. Hai, mantap. Boleh. Jadi kaji kan udah banyak banget lah udah. Ya kita punya beberapa teman yang ngeband juga. Shout out tuh buat Tankis, The Palace tuh. Gue sempat datang di sini. Oke itu Keren. mantap memang. Beliau. Banyak sih Bang. Berarti memang anak-anak band tuh di sini banyak ya. Iya lumayan, cuma jatuhnya kayak ini aja sih. Mainnya di luar ke sini. Oh, I see. Kayak anak dari band apa, satu anaknya gitarisnya atau apa dari sini gitu. Ya buat have fun aja lah ya. Tapi ngomong-ngomong musisi nih, gue dengar kemarin kapan itu si Jay and Hyper datang. Itu kenapa? Temen gue tuh sampai datang ke sini tuh. Kayak gue pengen ketemu Jay di mana? Trisakti. Ngapain? Iya boleh tuh, kenapa ya? Ajakin Hypen ke Trisakti. Gue sendiri juga bingung kenapa itu, maksudnya ada tapi emang mereka kerjasama sama Samyang gitu mau bikin event. Tapi yang gue bingung itu kenapa Trisakti gitu. Iya kenapa Trisakti? Gue lihat di Bener ya? Twitter, lihat di TikTok tuh kayak Jack Trisakti wah rame banget nama Trisakti jadi naik juga. Jadi Jack sampai dibawa-bawa ikut demo lah apa dan sebagainya. Gimana? Ayo ikut demo. Tapi kalian ikut demo? Ya kita bagian bikin, kemarin kita bikin apa mural. Oh, gimana? Di layang sini, flyover sini depan Pulau Golf ini, Wonderpride. Cuma itu kayak bertahan berapa minggu doang, terus dihapus sama. Masa tahu gambar? Gambar doang. Gambar doang. Ya kita biasa anak-anak kita kan Trisakti kan banyak fakultasnya. Jadi kayak fakultas lain pada jalan, kita bagian di sini kita bikin mural. Kontribusinya berbeda lah Ya ya. secara ya kita anak seni ya udah kita lakukan itu.
Parah banget ya. Makanya itu udah 2 kali 3 kali gitu dibikin. Sumpah. Dari kemarin-kemarin gue. Iya, kayak kemarin yang baru banget, kayak baru sebulan lalu gitu. Bertahan cuma 2 atau 3 minggu gitu, terus udah ditemuin lagi sekarang. Aduh. Ya gitu lah. Berarti memang, tapi kalian sering mural gitu? Lumayan, kita hampir tiap tahun kan ada mural ya. Kita ada gedung, kita di FSR ini tuh ada 4 gedung. Banget. Ada gedung N, gedung O, gedung P, sama gedung R. Nah, kita ada nyebutnya biasa di pertengahan antara gedungnya gitu lah, kayak gedung ON. Nah, ON itu cukup ikonik buat FSR dari Trisakti lah. Nah, di ON itu ada mural, tapi kita harus naik ini stagger, kayak yang naik 2 tingkat gitu buat kita mural di atas tembok gitu lah. Jadi kayak itu emang ya kanan harus naik-naik, jadi makan waktu cukup lama buat ngerjainnya, kayak hampir sebulan gitu buat ngerjain itu. Terus habis itu tahun ini ada mural karkit di sini namanya, sepanjang lorong itu temboknya kurang hitungin berapa kali berapa, tapi ya pokoknya tinggi 2 kali 2 kali 4 ada kali atau lebih gitu Pak. Tinggi juga ya. Iya, ini panik ganti ya gimana? Gambar apa? Yes, kritik dan sebagainya gitu. Kita sebagai anak visual juga menyuarakan lewat visual, dan itu jadi kayak medianya mulai dikurangi lah di sini gitu. Jadi menurut gua perlu lawan sih gitu. Gila. Ngerasa nggak terlihat gitu kayak sayang banget. Sayang banget. Sulit ya. Berat ya. Ya, makin kesini ya makin gelap aja sih rasanya sih. Gelap. Gelap ya. Terangkan. Please terangkan. Amin, please terangkan. Kami dia dulu. Aduh. Biasa teman-teman ada pertanyaan lagi? Teman-teman ada pertanyaan? Boleh ya yang di IG, pertanyaan di IG tadi. Iya. Boleh. Nggak apa-apa, ini santai aja. Kalau udah dipotong aman. Izin dulu ya. Boleh. Udah lumayan. Oke. Udah lumayan. Kita ambil beberapa aja ya. Oke, pilih yang menarik. Iya. 3 boleh. Oke. Ngapain nih Cika? Lo lihat deh. Kita kira-kira ngapain ya? Halo. Halo. Kita ngapain ya? Kita lagi bikin Udah kolaborasi. kelihatan. Ada mic-nya, ada lighting, ada teman-teman kita di sini. Kita lagi nyanyi ya. Apa jangan-jangan kita menyajikan visual kurang jelas ya, dia nggak paham. Oh, iya. Aduh, gimana ya? Visualisasi yang baik ya. Kurang kelihatan kita lagi ngapain gitu ya. Aduh. Apa tuh? Ada lagi nih yang kedua. Lagi sempet ngerasain culture shock gak saat pertama kali kuliah? Ini sebenarnya tadi udah sih. Oh iya, tadi udah. Udah dicerit. Mungkin dari aku Culture shock secara- yang IKJ kali ya. Karena tadi selain culture shock yang kita manggil dosen pakai Mas Mbak, itu tuh jujur gue nggak expect kalau ternyata tuh kampus seni sebebas itu. Iya. Maksudnya gue tahu gitu loh kampus ini emang bebas, cuman kayak gue agak shock karena literally bener-bener bebas, dan perpindahan dari sekolah yang diatur Yeah. sama universitas yang dilepas gitu karena kita udah dewasa tuh kayak perbedaannya jauh banget. Gue ngerasa kayak gue emang bener-bener harus aktif, gue bener-bener harus mandiri gitu kan. Kalau kalian ngerasa kayak gitu? Culture shocknya kalau misalkan masuk sini ya balik lagi, ini nggak jauh dari yang kebebasan tadi ya. Gue tuh sempat pas lagi ada satu dosen matkul, gue lupa matkul antara lagi di matkul atau lagi di Fades tadi, Friday Art and Design Session. Dosennya habis nerangin materi gitu ya. Yaudah kalian boleh gambar bebas, posisinya dimanapun gitu. Oke, gue pikir kayak boleh di bangku yang itu, boleh di meja yang itu, boleh di luar. Dosennya naik meja, wah, gambar di atas meja. Sumpah. Ini beneran segininya. Sebebas itu ya. Di atas meja, literally di atas meja gitu dia gambar. Posisi PW-nya ya itu ya. Iya. Biar see the bigger picture kali. The bigger picture bener. lebih ke kaget ya. Shock bener, Itu shock. shock beneran itu. Makanya. Kalau gue sih culture shock gue itu ini
closure. Gue apa ya? Gue udah biasa dengan respectful dengan guru-guru biasanya. Oh, iya, Nah iya. ini gue kayak di dosen main game, terus ngerti tentang ini. Gue gak pernah kayak gitu, kayak ngobrolin tentang persona, dapet, ngobrolin tentang apa rivals dapet. Ini aja temen mau ngajakin mabar, mas login, suruh dia lagi ngajar. Kalau kita juga punya komunitas nih di kampus itu namanya Desdash. Itu jadi komunitas Tamiya. Oh, Tamiya juga. Tamiya kita punya, dan pernah tuh ada dosen tuh saking asiknya tuh mahasiswa sampai ingin, mas ngajar dulu mas, nanti aja main Tamiyanya. Aduh, Asik itu ya dosen-dosen seni. Gue ngeliat ininya lagi apa lainnya di gudang. Iya di gudang kita ada tuh. Gue liatin tempatnya. kan. Ini lain Tamiya di sini kayak. Iya. Iya. Ya ampun. Segede apa itu? Semeja ini ada ya kali ya? Lebih gak sih? kayaknya. Lebih ya. Biasanya Tentamnya wah kocak juga ya. Kayaknya. Ya tapi emang masuk Random banget Gue udah Tamiya. lama sih kagak liat Tamiya. Sama. ini masuk kampus ini emang ada aja gitu ya. Apa aja ada aja. Ada aja ya. Seru guys masuk TK. Ayo masuk DKV. Tapi asik sih. Dosennya seru-seru. Terus Iya. Walaupun kita sering ngeluh di kafe gitu, tapi sebenarnya suka. Ya, tetap asik. Nah, suka. ke pertanyaan terakhir ya. Aduh, Yang terakhir, ini ketutup. mohon Jangan bantuannya tutup asisten. Mohon bantuannya. Asisten. Waduh, ntar kedengeran Waduh. gua dong sama ini. Diikat aja ya, di sensor. Ah, berapa? 131989. Wait. 131989 Nama dosen favorit. Udah tadi. Oh, Udah. tapi kita tambahin aja satu lagi. Oh boleh satu lagi. Nyebutnya dari E-nya aja. Dari apa? Kita nyebut nama lengkapnya aja lah. Dari Nama lengkapnya. Nama lengkapnya buset. Kita Harus sehati ya, harus sehati. Iya dong. satu, Oh, sampai salah ya? 1, 2, 3. Radio Respati. Ceritain kenapa? Gimana tuh? Jadi Radio Respati ini emang dosennya kurang lebih dia masih istilahnya apa ya? Kayak bukan duplikasinya dosen yang Mas Adi ini, cuma kayak kurang lebih mereka tuh hampir beririsan gitulah. Jadi kayak walaupun dosen desain tapi mereka tuh masih aktif berkesenian gitu. Dosen dua-duanya ini Mas Adi sama kita panggilnya Bang Edo gitu. Itu mereka masih aktif pameran gitu. Jadi kayak dan lukisan-lukisannya tuh kalau apa ya? Mungkin kalau saat ini kita lempar ke audiens umum gitu di Indonesia, mereka ini mah kayak gambar anak TK gitu. apaan sih? Coba kalian cek di IG-nya Radio Respati. Oke. Itu dosen yang cukup lu nanya apa sama dia, ngobrolin apapun sama dia gitu juga kayak dia bisa gitu ya. Pengetahuan dia kayak luas gitu, dia kayak buku berjalan lah gitu. Jadi tipe-tipe dosen yang itu ya, apa seneng banget ngobrol. Iya. Oke. Dan itu berhasil ke mereka, kalian jadi pinter nih. Iya gitu. Keren. Nggak cuma pinter secara kita nerapin gambar, tapi secara pemahaman gitu soal visual, soal teori, soal isu, soal apapun gitu. Kita dapat banyak banget dari dia sih. Nih satu lagi ya. Ini ada yang menarik sih. Yang ini ya. Boleh ya? Boleh ya? Ayo guys lah. Boleh ya? Ada nggak yang mau dikeluhin dari kampus masing-masing? Boleh deh jadi dulu. Agak panas ya. Masa net aja panas-panas ya kita bahasanya. Padahal di depan AC nih tapi ya. Iya, ada 4 sih. Ya dari kita sih ya, ya kita akui kalau misalkan kampus kita sempat menggunakan AI sebagai media promosi di Instagram. Demi apa? Iya. Itu bukan kayak sekali 2 kali kan? Berkali-kali. Ya Itu kayak juga lihat deh. Kenapa enggak? Udah akhir kita aja gitu kan Tahu. bisa. Kampus kalian tuh ada di kafe. iya gitu nyebelin banget sumpah. Malah malu-maluin kayak lu kampus punya FSRD, punya DKV tapi pakai AI, kesannya kayak ya lu nggak menghargai prodi yang ada di situ gitu. Ya, lu nggak menghargai kampus lu sendiri secara nggak langsung. Iya. Aneh banget promosi di kafe pakai AI. Kayak
Gak logis ya. Punya source sendiri malah pakai yang lain. AI pula, ya ampun. Ada aja dah. Ini generik banget lagi, generik banget tuh men. Iya, literally kayak mereka bikin gambar suatu suasana gitu. Cuma gambarnya tau gak sih kayak kalau AI-nya tuh dia gambar misalkan karakter ini satu. Jadi kayak mereka tuh cuma nyomot berbagai karakter AI digabungin kan beda-beda gitu ya. Jadi kayak ini apaan? Gak maksud Udah lagi. AI jelek pula gitu. Kalau dari Gue itu ada cuman masa satu gambar AI gitu orang. Terus kenapa nggak pakai mahasiswa sini aja gitu? Kenapa harus AI? ya, kenapa nggak foto aja sih udah gitu. Foto. Hai. Ini dia. Nah ini dia kucingnya. Ini yang kita mention di awal nih. Sini dong. Incam. Kucing ini referensinya dari orang yang gagal masuk seni. Makanya Reinkarnasi. Anteng banget ya. Kalau Depannya H. Gak apa. Lihat kalau aja. kampus kalian gimana? Gimana Din? Kampus kita banyak kucing. Tunggu. Ini ngomongin Kita kucing atau? ngomongin yang tadi. Keluhan ya. Sebenarnya gue masih pengen denger punya kalian sih kayak AI itu masih general banget nggak sih? Ya, gitulah. Maksudnya dimanapun sekarang kalian pakai AI juga kayak. Iya, kan ada pilihan itu. Ya kita di sini juga bingungnya itu sih ada AI generated tapi ditambahin art. Iya, itu matkul pilihan. Ya matkul pilihan. Kita nggak bisa. Ya, jadi kayak di kelas itu isinya cuma ada berapa? Dari kelas kita 2 orang doang ya. Iya, jadi satu banget 3. Ya jadi ada matkul pilihan videografi sama AI. Loh, Nah, kita ya udah karena kita pernah masuk AI kita masuk videografi aja udah semua. Kan anak DG kan kalau DG tuh udah kayak meme ya daripada AI kan. Iya. Iya. Beda masuk videografi aja sama. Ya walaupun di AI emang diajarinnya sebagai bagian dari praproduksi yang dimana itu kayak cuma buat ngembangin konsep doang dan sebagainya, cuma ya tetap aja sih menurut gua tetap aja kayak itu AI. ya kalau sampai dijadiin matkul menurut gua hanya enggak deh. Enggak, jangan. Agak ini ya. Iya. Negatif ya. Secara nggak langsung tuh AI itu pakai karya orang untuk belajar kan ya. Jadi dan itu pun nggak ada kayak persetujuan dari artisnya langsung. Iya. Gue miris sih. So called artist ya pakai AI ya. Dan gue tuh sebenarnya di kampus gue pernah ada sosialisasi AI juga. Dan itu tuh satu angkatan di kafe ya disuruh ikut kayak diwajibin gitu. Jadi kayak gue di situ di titik itu ngerasa kayak Di doktrin. Kita kayak ke doktrin gitu ya. kayak dipaksa gitu loh untuk Terima. ngikutin hal yang sebenarnya kita nggak mau gitu. Ikutin perkembangan zaman. So called perkembangan zaman. Apalagi kita kan anak ilustrasi ya. Jadi kalau misalnya kita harus ngikutin konsep AI itu sebenarnya nggak akan masuk karena secara nggak langsung tuh karya kita sendiri yang dipakai untuk mereka Training. belajar gitu kan. Jadi kayak that's so fucking horrible. Kenapa harus ada sosialisasi AI di kampus DKV? Dan itu sangat kita sayangkan ya. Kampus seni rupa. Ya, jadi masalah dari kampus-kampus di kafe lainnya. Cuma kita. Gua kecewa sih. Kayak keseharian gambar juga ganggu sama AI. Kayak nyari reference di Pinterest. Aduh, Gua kalau Ini AI. buka reference sekarang isinya AI. Kita takut ini, aduh ini AI atau enggak ya? dari jauh, wih bagus banget. Ya, iya. Ya. Kok aduh, Kok tangannya begini? udah langsung kayak kecewa gitu. Kecewa. Serius. Saya ya sebagus apapun AI tapi kagak ada mini. Soulless ya. Iya soulless. Jadi Prosesnya nggak ada. Iya, kalau kita lihat yang artis yang lebih profesional gitu, kita lihat kita bisa analisis bahwa dia kenapa naruh ini di sini, kenapa warna ini. Kalau AI Nggak ada. orang yang nyolong, kita nggak bisa bikin apa-apa dari situ. Dan kadang tuh AI kayak main naro-naro di situ gitu loh. Kayak Iya. tiba-tiba kok di situ ada ban. Ya. Aneh banget. Tiba-tiba kok itu tangannya tenggelam itu. Tangannya ada 6, Oh iya. Ya. Enggak telinganya nempel.
Tempat makannya gue yang Udah nyuri karya orang jelek lagi. Aduh, Ya. aduh. Mendingan pakai karya kita aja Iya, kali. langsung. Sekali ya, bener. Gila. Padahal kan udah ada contohnya dari Bang apa ini lupa yang pakai animasi juga itu Bang apa BC apa BRI lupa itu dia promosi pakai iklan dan bagus. Kenapa nggak kayak gitu pemerintah ya? Gimana ya? Ya dah. Kalau sebenarnya kalau dari diri mereka nggak sadar AI itu merugikan kita pun bakalan tetap kayak gitu sih. Harus Harus dilawan. Iya, Harus lawan AI. Kita harus mengedukasi teman-teman kita yang Tuh. belum mengerti. Tapi meskipun banyak netizen yang udah kayak Pak, Bu jangan pakai AI bla bla bla, tapi tetap diulang tuh ngerasa gue melihat mereka tuh kayak ini orang tone deaf banget. Iya. Kayak kita udah ngasih tahu mereka jangan pakai AI dan kita pun udah sering banget kayak menyuarakan di internet kayak AI itu merugikan kita kenapa dan bla bla bla, tapi tetap aja ada yang pakai, apalagi di jabatan tingkat atas, like it's crazy pakai AI. Fucked up. We have a lot of animators here in Indonesia and a lot of DKV students yang They should have used Iya. us kan ya. They should have use us. Kayak kita punya opportunity, harusnya kita punya opportunity, kita dikasih kesempatan juga gitu. Jadi Harusnya kayak kita di-support gitu kan. gue menyayangkan hal itu sih. Enggak. Iya. Lo gimana? Ada keluhan nggak sama kampus lo, Alpa? Gue sih ya itu tadi ya AI dan juga kampus hal-hal mendadak ya suka tiba-tiba ya kampus ya. Ya mungkin itu ya terkadang sering dengar keluhan teman-teman yang apalagi yang jauh kayak lu juga ya jauh yang mendadak. Kadang kan ada tiba-tiba jam segini udah harus ke kampus atau tiba-tiba offline atau online gitu. Teman-teman suka ngeluh kan, aduh ngapain ke kampus kalau misalnya jam segini atau enggak, aduh terlalu buru-buru nih. Jadi teman-teman tuh butuh banget ketetapan jadwal ya seringkali. Aduh, gue punya pengalaman gak enak sama salah satu dosen gue. Aduh ya mungkin di lain kali ya kita cerita karena udah jam udah cukup ya kita ya. Panjang. Sekali lagi Tanpa terima disadari. kasih buat saya Mas Hafiz, terima kasih teman-teman Trisakti yang lain. Ini hari ini kayak gila, banyak banget yang kita Iya. obrolin. Gue bener-bener enjoy sharing sama Gue juga gue Kita juga ngerasain sama-sama. sama terima kasih juga Iya, udah terima kasih. ngasih kesempatan kita untuk datang Iya, ke iya. Trisakti. Bener-bener kesempatan yang amazing. applause buat kita semua guys sih. Mungkin itu saja dari kita. Nantikan lagi konten-konten despot selanjutnya. Oke, gue Dinda. Gua Alfa. Kita pamit dulu. Kita pamit dulu. Dadah. Dadah.